Kita akan mulai dengan bismillah, silakan berdoa menurut agama dan usia masing-masing. Bahwa mulai hari ini kita akan mulai beranjak kepada soal materi-materi yang ada di FR tahun kemarin, tapi saya susun mulai dari keperawatan dasar sampai nanti keperawatan lanjutan. Dan hari ini masih keperawatan dasar 1 materinya, dan ini materi kunci yang harus dikuasai karena ada perbedaan sedikit antara uji kompetensi ya dengan yang lainnya ya. Itu ada perbedaan. Termasuk juga dengan SKB dan lain sebagainya ada perbedaan sangat mendasar, di mana kalau saya bilang ini untuk menyemangatin Anda gitu ya, bahwa soal P3K dan SKB itu saya ngajar di tahun 2018 itu lebih mudah daripada soal di uji kompetensi, sehingga saya akan memberikan materi-materi dari mulai kognitif 1, artinya Anda tahu sesuatu yang harus Anda tahu, yang sangat mendasar, sampai dengan nanti materi-materi yang sifatnya analisa. Ya, itu akan kita lakukan bersama-sama. Nah, karena kita akan melangkah dari mulai yang paling dasar sekali, maka ini dari mulai cuci tangan. Anda harus sudah paham, cuci tangan itu merupakan tindakan yang kemarin keluar, ya, kemarin keluar di P3K, juga keluar di SKB, itu ada cuci tangan. Makanya saya memasukkan bahwa cuci tangan dalam materi yang wajib Anda kuasai. Cuci tangan yang pertama. Kemudian cuci tangan kapan? Ada 5 momen untuk cuci tangan. Silahkan juga Anda materi-materi yang sifatnya sedikit, yang tidak banyak gitu ya, akan saya simpan di sini aja. Ingat ya. Nah, kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Linknya. Kita coba lihat sebentar. Oke, benar. Nanti video-video singkat-singkat, penjelasan, kemudian RISE tadi sudah juga. Silakan Anda bisa dicek di sini untuk supaya tidak terlalu apa ya. Kalau yang panjang-panjang saya simpan di YouTube, kalau yang singkat-singkat saya simpan di sini. Di TikTok saja ya, simpan. Oke, yang pertama adalah ada 5 momen menyentuh pasien. Kalau kita menyentuh pasien kemudian kita cuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik. Nanti juga apa bedanya aseptik dan antiseptik juga Anda harus paham, karena itu sangat mendasar dan itu ada. Nanti kita bongkar, kita akan sambil bongkar ya. Saya baca juga, Anda melihat saya juga sambil bongkar materi-materi yang tahun kemarin di grup FR tahun kemarin untuk PPPK. Ya. Yang selanjutnya, setelah terkontaminasi cairan tubuh, otomatis ini Anda harus melakukan cuci tangan setelah menyentuh pasien, kemudian setelah menyentuh lingkungan pasien. Ini menurut WHO, soalnya itu bisa muncul kecuali, atau bisa muncul yang tidak termasuk, misalkan bisa jadi ya. Ini bisa jadi seperti ini ya. Kemudian apa yang harus dikuasai juga adalah ini. Nah, ini 6 langkah juga. Sekarang masih 6 langkah atau berapa langkah sekarang? Ya. Minimal yang 6 langkah yang harus Anda kuasai. Langkah-langkahnya belum jelas-jelas, biasanya potongan. Setelah ini, setelah ini, itu aja sih. Potongan. Jadi soalnya saya tidak tahu potongnya mau di mana. Misalnya, seorang perawat sudah sedang melakukan cuci tangan dan saat ini sudah mengusap dan menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. Maka langkah selanjutnya seperti apa? Ini otomatis Anda harus benar-benar paham
harus benar-benar paham terhadap materi cuci tangan ini. Jadi walaupun dibolak-balik Anda harus sudah paham. Nah, kalau kita istilahnya hafal mati. Ini seperti itu soal-soalnya. Kemudian bersihkan dari ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci, interlocking. Kemudian yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air dan keringkan. Ini biasa yang keluar langkah-langkahnya saja, potongan dari langkah-langkah. Kemudian, nah lamanya juga Anda harus tahu. Lamanya itu yang pertama adalah kalau kita menggunakan yang berbasis alkohol, itu 20-30 detik. Air mengalir 40-60. Hand wash ya. Dan sabun, air mengalir dan sabun. Itu biasanya juga kadang ditanyakan berapa detik-detiknya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah infeksi post-operasi. Tentunya Anda pun harus paham penyebab infeksi yang ada 4 itu, yang host, agent, lingkungan, kemudian herediter, dan sebagainya itu juga harus paham itu. Anda masih lupa ya? Sudah lupa itu yang secara epidemiologinya, apa penyebab infeksi, itu juga harus menjadi bagian yang Anda ingat kembali. Memang dasar, iya memang dasar banget. Karena di P3K itu, ingat, P3K itu digunakan atau dicari itu untuk mengisi jabatan fungsional. Artinya apa? Untuk jabatan fungsional itu adalah orang yang mengisi jabatan tertentu yang sangat spesifik. Sehingga soal-soal misalnya SDGs, kalau dulu di SKB ada SDGs, tapi kalau di P3K nggak ada. Ya. SDGs, misalnya nawacita, dulu ada nawacita, di P3K nggak ada. Jadi kalau yang P3K itu spesifik apa yang kita lakukan tiap hari. Apa yang dilakukan oleh perawat tiap hari itu yang ditanyakan. Karena nanti Anda diangkat itu sesuai dengan jabatan sebagai tenaga fungsional. Ya, tenaga fungsional. Jadi nggak usah undang-undang, Anda nggak akan ada undang-undang. Karena kecuali nanti kalau misalkan kita baca, kita kan kisi-kisi belum keluar nih. Tapi berdasarkan tahun kemarin itu nggak ada. Undang-undang itu nggak ada, peraturan, termasuk juga hari-hari misalkan tanggal sekarang, hari apa, tanggal besok hari apa. Itu juga misalkan hari tembakau, hari apa. Itu kalau di SKB ada. Tapi kalau di P3K tidak ada tahun kemarin. Kemudian, nah ini infeksi post-operasi ini adalah infeksi karena invasi patogen dan mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit, dari Dr. Ferry ya. Kemudian infeksi pasca operasi dari luka yang didapat setelah operasi dapat terjadi di antara 30 hari setelah operasi, biasanya terjadi 5-10 hari setelah operasi. Ya, 5-10 hari setelah operasi biasanya. Tapi batasnya 30 hari setelah operasi. Kemudian infeksi operasi dapat juga terjadi pada luka yang tertutup maupun luka yang terbuka. Infeksi dapat terjadi pada jaringan superficial yang dekat dengan kulit maupun pada jaringan yang lebih dalam. Pada kasus yang serius, infeksi pasca operasi dapat mengenai organ tubuh. Ya, infeksi lama-lama menjadi bedanya infeksi dengan sepsis. Anda harus juga bisa membedakan. Kalau infeksi biasa lokal, tapi kalau sepsis itu artinya atau maksudnya secara kasarnya, kuman dan produksi kuman ada dalam peredaran sistemik gitu ya, atau pembuluh darah. Jadi kalau infeksi, kumannya yang ada pada daerah itu tidak masuk ke sistemik. Kemudian kriteria untuk mendefinisikan infeksi luka operasi yaitu infeksi superficial, yaitu infeksi yang terjadi antara 30 hari setelah operasi dan hanya mengenai pada kulit atau jaringan subutan pada daerah bekas insisi. Nah, kemudian infeksi dalam, infeksi yang terjadi antara 30 hari setelah operasi di mana tidak menggunakan alat-alat yang ditanam pada daerah dalam dan tidak menggunakan alat-alat yang ditanam, maka infeksi terjadi antara 1 tahun ya,
Ini jadi kalau tidak menggunakan alat yang ditanam, misalnya apa ya ditanam? Truk-antar, penggantian truk-antar misalnya, atau pen, apa ya. Tapi kalau misalnya jika menggunakan alat yang ditanam, maka dikatakan infeksi dalam itu 1 tahun. Yang tidak 30 hari, yang ditanam adalah 1 tahun. Dan infeksi terjadi berhubungan dengan luka operasi dan infeksi mengenai jaringan lunak yang dalam dari bekas insisi. Kemudian yang ketiga adalah operasi organ atau ruang, yaitu infeksi terjadi antara 30 setelah operasi, di mana tidak menggunakan alat yang ditanam pada daerah dalam, dan jika menggunakan alat yang ditanam, maka infeksi terjadi 1 tahun, dan infeksi mengenai salah satu bagian organ selain pada daerah insisi, tetapi juga selama operasi berlangsung karena manipulasi yang terjadi. Maksudnya mungkin bisa karena pada ginjal, misalnya karena ada manipulasi, karena berdekatan dengan hati, kena hati, atau kena usus, dan lain sebagainya. Seperti itu saja maksudnya. Kemudian, nah, sudah ya. Nah, bawah, atas. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan infeksi menurut Saifuddin. Biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis. Daya tahan tubuh menurun, biasanya dengan berhubungan dengan usia dan obat-obatan serta terkait dengan penyakit. Dan sumber infeksi apakah dari dalam, apakah dari luar. Kemudian faktor gizi dan faktor kurang. Di sini nanti Anda harus bisa menjelaskan ada ruangan bertekanan positif, ruangan bertekanan negatif. Jadi kalau misalkan ruang operasi tekanannya apa? Kita pakai logika saja, ruang operasi berarti tekanannya harus lebih tinggi dibanding luar dari ruangan lain. Kenapa? Karena kalau lebih rendah, di mana pergerakan udara itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau udaranya di luar lebih tinggi, maka udara luar itu masuk ke dalam. Sementara di dalam itu ruang operasi. Tapi kalau misalnya ruang operasinya tekanannya tinggi, maka dari luar, dari dalam ke luar. Jadi tidak ada yang masuk dari luar. Bagaimana kalau orang-orang dengan COVID-19? Ya orang-orang COVID-19 berarti tekanannya negatif. Karena negatif. Kenapa? Karena penyebarannya bisa airborne. Katanya sih bisa airborne ya. Dikhawatirkan bisa airborne. Jadi nggak boleh nanti dari dalam keluar, tapi dari luar harus ke dalam. Karenanya dibikin negatif. Ya. Itu juga memerlukan bisa menggunakan logika, dan itu keluar tahun kemarin. Di SKB juga di P3K itu keluar ya. Kemudian yang selanjutnya juga faktor kurang gizi. Faktor kurang gizi terkaitan dengan bagaimana kita pembentukan kolagen, pembentukan nutrisi, ada juga vitamin C untuk meningkatkan pembentukan jaringan, juga ada protein, di mana orang-orang kekurangan protein itu akan menyebabkan pertumbuhan jaringannya yang lambat. Ya, pertumbuhan kurangnya itu lambat biasanya pertumbuhannya. Dan biasanya orang-orang dengan kurang albumin, biasanya lukanya itu debrah. Debrah itu istilah Jawa, tapi kalau Indonesianya defisiensi. Defisiensi bukan orang Jawa ya. Defisiensi bahasa Indonesia ya, berasal dari bahasa Inggris ya. Defisiensi itu membuka luka setelah seharusnya ada waktu yang ditentukan membuka jahitan, tapi ternyata jahitannya tidak nyambung. Biasanya disebabkan oleh faktor gizinya yang kurang, kita lihat albuminnya yang kurang. Tindakannya untuk menyatukan itu, kita dengan menggunakan tindakan plester saja, dari ujung satu ke ujung dua terus disatuin, namanya Amsterdam manuver. Namanya Amsterdam manuver. Nah, terus bagaimana karena gizinya itu sangat penting, maka yang paling cepat adalah memberikan infus albumin. Tapi kembali lagi, lawang untuk kehidupan sehari-harinya juga dia kesulitan, apalagi dia harus membeli infus albumin yang harganya mahal. Akhirnya beberapa orang
merujuk pada beberapa penelitian merujuk bahwa ada misalnya makan putih telur ya, putih telurnya dimakan, kemudian ada juga yang menggunakan ikan gabus ya, menggunakan ikan gabus supaya bisa meningkatkan albuminnya ya, itu. Kemudian selanjutnya tanda-tanda infeksi sudah jelas, Anda sudah paham, pasti ini sudah paham karena saya mulai dari dasar banget, dari mulai besok mungkin juga masih dari nyuntik, semua kita bahas satu persatu apa yang menjadi bagian yang harus kita pahami. Karena di P3K kembali saya bilang bahwa P3K itu dari mulai dasar banget. Nah, yang tadi malam saya sudah memberikan juga tadi malam berapa ya? Apa nih? Yang malah 10 benar. 10 benar dalam pemberian obat. Ini juga kalau tidak salah sudah tayang di YouTube, silakan cek saja. Ya, cek saja. Kalau keberatan silakan download, nanti Anda lihat saja lah. Nah, kemudian yang dolor atau nyeri. Nah, ini kembali kepada nyeri. Sekalian dibahas bahwa pengkajian nyeri tentunya adalah PQRST. Pengkajian nyeri adalah PQRST. P-nya itu ada 2. Dari mulai provokatif, apa yang menyebabkan nyeri itu ada. Kemudian paliatif, apa yang menyebabkan nyeri itu hilang. Q-nya adalah kualitasnya, bagaimana nyeri dirasakan, kuantitasnya, seberapa, bagaimana kuantitas dihitung, bisa diskalasi, bisa skala, dan lain sebagainya. Tadi skala sudah ada. Kemudian R-nya, PQR. R-nya itu adalah region, daerah yang terkena itu di mana, kemudian ada radiasi. Ini nyerinya menyebar atau tidak. Kemudian PQRS, server itu bagaimana dirasakan berat atau tidaknya. Dan S yang kedua adalah scale, atau skalanya berapa. Nah, di skala ini biasanya penentuan nyeri itu kalau di atas 5, artinya 6 ke atas itu kita tentukan bahwa masalahnya itu nyeri. Dan ada beberapa buku yang menyatakan, walaupun ada juga yang menolak, bahwa nyeri itu adalah tanda kardinal. Tanda kardinal itu ada 5. Yang pertama tekanan darah, yang kedua suhu, yang ketiga nadi, yang keempat pernapasan, dan yang kelima adalah nyeri. Jadi kalau disebut tanda kardinal, nyeri di dalamnya di luar di luar tanda pita. Jadi tanda pita plus nyeri itu disebut tanda kardinal. Jika ada nyeri, maka tindakannya adalah dahulukan nyeri dulu karena nyeri itu masuk ke tanda kardinal. Sehingga pada tip dan trik yang saya berikan pada teman-teman, jika ada kelainan pada tanda pita dan tanda kardinal, maka utamakan. Ya, maka utamakan. Contoh kemarin, pasien nyeri, tapi pasiennya pasiennya cairan kurang mencret. Mana yang dulu? Berarti kita yang nyeri dulu karena kalau mencret masih bisa menunggu beberapa menit. Tapi kalau nyeri ya harus ditangani. Kemudian rasa nyeri mengisyaratkan bahwa gangguan atau sesuatu terjadi yang tidak normal di dalam tubuh kita, sehingga nyeri tidak boleh diabaikan begitu saja. Nyeri ini harus menjadi warning bagi kita. Dan tentunya nanti karena nyeri ini subjektif, maka penilaiannya pun adalah subjektif termasuk pada evaluasi. Pada evaluasi dijelaskan misalkan nyeri, pasien mengatakan nyeri berkurang atau pasien mengatakan nyerinya menghilang. Atau kalau menggunakan skala fasial atau skala muka, biasanya digunakan untuk anak, Anda tinggal menunjukkan gambar mana yang dia pilih, ya, yang dia pilih. Kemudian selanjutnya ada kalor, ya. Kalor itu panas. Itu kenapa ada panas? Biasanya panas itu disebabkan karena ada proses inflamasi yang menyebabkan masuknya
sel-sel darah baik yang granulasi, yang agranulasi dan agranulasi, kemudian masuk juga sel-sel darah putih, mekanisme pertahanan sehingga terbentuk berkumpul, akhirnya karena pembesaran pembuluh darah juga menyebabkan aliran darah juga naik ke sana, permeabilitas juga naik sehingga menimbulkan ada daerah panas di sana. Maksud panas itu juga bisa panas di tempat, kalau yang barusan saya bilang itu panas tempat lokal, tapi kalau bisa juga kalau kita lihat infeksi dengan kita tandai dengan dilihat apakah labnya, sehingga Anda harus bisa membedakan lab untuk leukosit itu bisa beda nggak antara pasien dengan DBD, pasien dengan tifoid, itu beda nggak, itu nanti juga harus dipahami oleh teman-teman. Kemudian ini terjadi karena tubuh mengkompensasi aliran darah lebih banyak ke arah yang mengalami infeksi untuk mengirim lebih banyak antibodi dalam memerangi antigen atau penyebab infeksi. Barusan sudah saya bahas sedikit. Nah, kemudian jadi Anda pun harus melihat bagaimana hubungan antara suhu tubuh dengan nilai lab. Anda harus pahami itu. Kemudian yang ketiga, bengkak atau tumor. Ya, tumor konteksnya adalah gejala infeksi bukan karena sel kanker atau tumor biasa. Anda juga harus bedakan antara benigna dan maligna. Harus bisa membedakan antara hipertrofi dan hiperplasi. BPH, apakah benigna prostat hipertrofi atau benigna prostat hiperplasi, tentu Anda harus paham. Benigna itu adalah yang tidak ganas, yang benigna, yang maligna, yang ganas. Jadi kalau hiperplasi itu meningkat jumlahnya, tapi ukurannya sama. Hipertrofi jumlahnya tetap, ukurannya yang meningkat. Kemudian juga kemarin kalau tidak salah saya menyanggupi, tapi sebelum saya kerjakan perbedaan untuk cancer untuk tiap tahapnya. Ya kemarin teman-teman juga teman saya kena cancer juga orofaring, ya orofaring, dan dia stadium 4. Jadilah ini sudah stadium 4, waktunya masuk ke palliative care. Ya palliative care nanti kita bahas juga tanda-tanda boleh palliative care atau tidak. Nah itu. Kemudian area yang mengalami infeksi akan mengalami pembengkakan karena peningkatan permeabilitas sel dan peningkatan aliran darah. Ini sama saja dengan tadi kita bahas pada saat adanya peningkatan suhu. Ya, kalau ini menyebabkan bengkak karena banyaknya yang masuk, tapi kalau nanti suhu. Oke. Yang keempat, otomatis kemerahan. Tadi juga kaitannya bahwa terjadi infeksi, meningkatan aliran darah ke arah tersebut sehingga menunjukkan warna kemerahan. Kalau yang kulitnya putih ya kemerahan. Tapi kalau yang hitam kayak saya, orang Sunda bilang ngabelag-beg. Gunuk gitu orang Sunda bilang. Kalau orang Jawa saya nggak ngerti. Kalau orang Sunda gunuk ngabelag-beg gitu. Ya. Kalau orang putih, warna kulit yang putih ya kemerahan, biar merah. Jadi kalau kayak saya yang hitam itu nggak akan kelihatan. Ya. Tapi yang hitam itu punya keuntungan. Kalau kita siskamling nggak akan kelihatan sama maling, karena kita tersembunyi akibat warna kita tertutupi gelap. Kemudian kelima, fungsi lesa. Fungsi lesa adalah kehilangan fungsi di mana perubahan dari jaringan mengalami infeksi. Contohnya luka kaki mengalami infeksi, maka kaki tidak bisa berfungsi seperti baik seperti berjalan atau bahkan tidak bisa berjalan. Dan ini hati-hati teman-teman, pada pasien-pasien dengan DM biasanya pasien mengalami penurunan sensasi disebabkan oleh mikro dan makro angiopati, terus sumbatnya aliran di kapiler yang menyebabkan bagian-bagian saraf itu tidak berfungsi, ya, sehingga pasien mengalami kalau kena paku dan lain sebagainya dia nggak kerasa, luka tidak terasa. Nah, nanti kita jelaskan di patofisiologinya DM. Mudah-mudahan nanti kita bisa disambung.
Kita perlahan dari mulai yang dasar, kemudian SOP, bahas SOP, kemudian bahas penyakit. Mudah-mudahan waktunya keburu. Kalau kita seminggu 3 kali, insya Allah keburu. Anda tinggal lihat aja, toh hanya melihat. Kalau nggak bisa, nanti lihat di YouTube. Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian infeksi pasca operasi yang pertama adalah umur. Umur bayi memiliki pertahanan yang lemah terhadap infeksi. Lahir memiliki antibodi dari ibu, dengan sistem imunnya belum matur. Terkait dengan imun, nanti hukum KOM, masih ingat hukum KOM? Di pelajaran imunologi, masih ingat hukum KOM berapa? Gitu. Kalau kita bahas, tapi kayaknya nggak keluar ya seperti itu. Tapi yang pasti HIV/AIDS keluar, COVID juga keluar, termasuk juga imunisasi COVID yang baru-baru pasti keluar. Berapa cc-nya dan lain sebagainya itu, berapa cc di mana nyuntiknya itu, pahami benar itu, karena insya Allah keluar tuh. Kemudian dewasa, awal sistem imunnya telah memberikan pertahanan pada bakteri yang menginvasi, dan pada usia lanjut karena fungsi dan organ tubuhnya mengalami penurunan, sistem imun juga mengalami perubahan. Peningkatan infeksi nosokomia juga sesuai dengan umur, di mana pada usia 65 tahun itu kejadian infeksi 3 kali lebih sering daripada usia muda. Jadi yang sudah sepuh, alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah sudah diberikan wafat umur panjang, gitu ya, panjang. Mungkin ada beberapa mungkin yang sangat dengan saya, dan saya tidak tahu. Yang selanjutnya adalah nutrisi. Kondisi gizi buruk dapat mengakibatkan pasien mengalami berbagai komplikasi pasca operasi yang lebih ramah dirawat di rumah sakit. Kemudian selanjutnya, komplikasi yang sering terjadi akibat setelah operasi adalah demam, luka yang lama sembuhnya. Pada kondisi serius, pasien dapat mengalami infeksi berat dan dapat mengakibatkan kematian. Itu tadi sepsis, jadi shock septic itu. Subseptik, di mana lumpuh semuanya, seluruh jaringan pembuluh darah itu, ya. Kemudian penyakit, ya, penyakit juga menyebabkan beberapa orang mengalami infeksi. Misalnya orang mengalami pasien dengan operasi usus yang memiliki penyakit TB, diabetes mellitus, kurang nutrisi, lain-lain juga bisa menyebabkan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan itu mengganggu proses penyembuhan luka. Kemudian Iwan 2008 tadi Nawasasi bahwa faktor daya tahan tubuh yang menurun dapat menimbulkan risiko terkena infeksi nosokomia. Dan oh ya, jangan lupa lagi, karena kita tanggung membahas infeksi nosokomia, HAIS itu juga harus Anda kuasai. Nanti kita bahas juga, termasuk di dalamnya juga ada HAIS. Termasuk juga patient safety juga harus menjadi bagian yang akan kita bahas. Pasien dengan gangguan penurunan daya tahan atau imunologi pada usia muda dan tua berhubungan dengan penurunan kekebalan tubuh pada infeksi. Misalnya penyakit tertentu, misalkan HIV/AIDS, misalkan juga mengalami juga pasien lupus juga mengalami penurunan kekebalan dan lain-lainnya. Penyakit, obat-obatan yang digunakan nih. Obat-obatan juga sangat berpengaruh terhadap infeksi. Misalnya, kemudian setelah dengan operasi bersih terkontaminasi, beberapa operasi bersih dengan menggunakan antimikroba profilaksi diakui sebagai pencegah. Pada pasien dengan operasi terkontaminasi dan operasi kotor, profilaksis pemberian obat bukan satu-satunya pertimbangan. Penggunaan antimikroba di kamar operasi bertujuan untuk mengontrol penyebaran infeksi pada saat pembedahan. Juga obat-obatan yang digunakan pasien dengan operasi bersih terkontaminasi, tujuannya terapi antibiotik profilaksis mencegah perkembangan infeksi dengan menghambat mikroorganisme. Jadi tergantung jenis luka. Jenis luka akan kita bahas di perawatan luka, jenis-jenis luka, cara mengukur pengkajian luka nanti kita bahas. Spesifik, jadi satu persatu. Saya belum mengeluarkan jadwal Zoom-nya, nanti
paling telat minggu-minggu ini saya keluarkan Zoom karena ada sedikit kesibukan, saya belum selesai untuk membuat jadwal Zoom-nya. Nanti Anda bisa, tanggal sekian kita bahas ini, tanggal sekian kita bahas ini. Mudah-mudahan minggu inilah, paling telat minggu ini. Dan hari Jumat masih tetap kita Zoom. Jumat itu berarti pukul berapa ya kita masuknya? Nanti kita polling atau pukul 4 atau pukul 17 karena Jumat kita libur kan untuk belajar. Kemudian cara pencegahan infeksi pasca operasi di rumah sakit. Yang pertama tentu pasien dianjurkan kepada pasien jangan pernah menyentuh bagian luka dengan tangan. Kita tahu ada bakteri komensal itu yang ada dalam mikroorganisme yang ada dalam tubuh kita. Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan perawatan luka, tentunya ada 5 momen untuk kita bisa mengharuskan kita cuci tangan. Kemudian alat perawatan luka yang digunakan harus dalam keadaan steril. Nah, sterilisasinya dengan tekniknya seperti apa? Autoclave kah, direbus kah? Apa itu pun nanti kita bahas. Ya. Kalau tahun kemarin dibahas nggak? Kalau ada keluar lah ya. Saya lupa lagi apa di SKB atau di P3K. Yang autoclave itu keluar. Kemudian bersihkan luka dengan menggunakan teknik septik dan antiseptik. Tadi juga saya sudah jelaskan harus menjadi bagian yang Anda ketahui. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan ada min map-nya nanti saya buatkan. Setelah dibersihkan luka ditutup kembali dengan perban. Perban tentunya dengan berbagai macam jenis, banyak banget perbannya nanti di perawatan luka. Dari mulai hidro, dan lain sebagainya, yang perban tradisional dan modern itu banyak sekali nanti yang bisa kita gunakan. Kemudian terima kasih. Terima kasih pada teman-teman. Hari ini kita membahas sampai itu saja. Ada 20-an